Hai Jiganas, kembali lagi bersama aku Heretso dan juga Kang Sarip. Halo. Kapan nggak ikut syuting ya, karena sedang mengajar beliau itu ya. Tapi penontonnya menanyakan terus asupan horor Kang. Jadi kita langsung saja bereaksi asupan horor buat kalian ya. Nah, seperti biasa bagi kalian yang memiliki video penampakan hantu bisa kirimkan ke email rame.jiganas@gmail.com ya, atau ke Instagram @heretso. Oke Kang, kita langsung saja reaction kiriman video dari penonton ya. Dan berikutnya ini yang lagi viral banget Kang, kasus kematiannya Arya, diplomat Kementerian Luar Negeri Arya ya, yang dia dilakban ya. Tapi ada netizen yang mengirimkan ya, katanya, Kang coba lihat ini ada yang ganjal, si gordengnya gerak sendiri. Ini dia videonya ya. Gitu ya. Gordengnya. Ya. Ini kan terkunci ya rumahnya, kos-kosnya dia dibuka gitu, tapi ada yang bergerak tuh gordengnya tuh set. Padahal kan nggak kena ya, tuh. Kayak ada seseorang di dalam gitu kan ya. Iya. Apakah saat penemuan korban sebenarnya pelaku juga masih di TKP? Oh, ada orang itu sih maksudnya. Dan ini ada video poolnya ya Kang, sebelum itunya kita lihat dulu yang poolnya. Ini dia. Ini yang punya kos-kosan atau nggak tahu lah ya pokoknya. Ini kan dikunci. Dikunci dari dalam. Tuh, mau lewat jendela ya, pintu terkunci ya. Pasti lewat jendelanya, nggak tahu pemilik kos-kosan atau siapa gitu kan ya. Nah ini nih, tuh tiba-tiba gordengnya gerak sendiri. Bentar, set. Apa kena obeng gitu ya? Atau bukan gitu? Masuklah. Tapi ada beberapa keganjalan juga pas ini ya. Gak tahu siapa itu pemilik kos atau siapa ya. Gerak-geriknya aneh gitu Kang. Kok dilakban sih nah gitu. Tuh nggak kaget gitu. Atau gimana gitu lah. Kita kalau menemukan mayat ya pastilah. Ya tapi fokus kita mungkin ke jendelanya mungkin ya. Terus ya itu urusan polisi mungkin yang itunya mah ya. Nah yang ini sih Kang. Kalau saya perhatikan jika kalian jeli tadi itu si goldennya itu dia memang menyender di jendela gitu ya. Ini ya. Ya sehingga ini obeng gitu ya, sehingga ke bawah gitu. Karena golden seperti itu dia berat. Jadi ketika dia kecolok. Kecolok lah ya. Kesentuh, dia turun ke handap, ke bawah gitu. Tapi kalau saya perhatikan nih, Horin sangat meresahkan ya. Ini Kang, gimana tuh kasusnya tuh, ada yang bilang kata polisi itu bundir. Tapi keganjalan lain tuh dia itu sama orang lain gitu. Kalau menurut Kang Sarip tuh lebih berat kemana tuh? Kalau saya lihat dari video ini, saya jujur baru lihat nih video ini gitu ya. Meskipun reaction ya? Iya, baru reaction melihat video ini. Meskipun saya mendengar lah selentingan yang diplomat itulah gitu. Tapi kalau untuk saya berpersepsi memang ini bukan bundir. Ini bukan bundir. Ada beberapa kenyangalan, tapi kita serahkan kepada polisi aja ya. Nah, betul. Cuman Horin di sini meresahkan. Horin ini kayak yang ingin memberitahu sesuatu gitu. Horin ini kalau misalkan si inangnya kayak yang tidak wajar gitu ya, ingin mengatakan sesuatu. Cuman ya balik lagi lah, kita serahkan aja ke polisi ya, yang lebih kayak kasus Vina Cirebon ya, yang bisa mengokas. Tapi kalau ini misalkan si Horinnya bisa dimasukin ke orang nggak sih, atau emang nggak bisa gitu? Emang bisa sih. Sebetulnya bisa ya? Sebetulnya bisa. Cuman kan di kita udah kayak ya tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Kita mengungkap dengan fakta, tapi pada faktanya beberapa kali kasus gitu ya diiniin sama Horinnya gitu. Diarahin. Dibongkar gitu ya. Dia kayak gitu-gitu. Penampakan kuyang katanya Kang. Kita lihat ya. Tuh. Dia lagi merekam bulan purnama sih sebetulnya, tapi nggak sengaja ada sosok itu lewat. Betul.
Mungkin juga dia nggak sadar ada sosok itu, Kang. Pasti nggak sadar, karena mungkin kalau sadar dia sudah kaget gitu. Iya betul, kamera goyang pasti. Tapi emang mirip kuyang banget ya tuh. Ya, kayak ada jantungnya, jantung ususnya gitulah bentukannya. Ini cepet banget larinya. Tuh. Betul. Apakah seperti ini emang sosok kuyangnya? Iya. Dan dia tuh emang ada ususnya doang, ini tuh lihat ususnya, ini kepalanya ada, dan ini ada rambutnya juga. Gak tahu apakah emang di Kalimantan atau di semua tempat ada kuyang ya? Nah itu dia. Jadi kalau yang saya pahami gitu ya, kuyang ini dia terkenalnya itu di Kalimantan. Kalimantan betul. Tapi ketika sudah terkenal di tanah air, jadi mereka tuh bangsa jin bisa memanipulasi dimanapun, termasuk saya juga pernah dulu di Bale Endah tuh ya, di Bale Endah Bandung itu ribut. Warga sana itu melihat kuyang dan beberapa kali melihat. Oh di sini ya? Ya, daerah sini. Di daerah Bandung juga. Nah, ketika saya investigasi ke sana ternyata betul ada, cuman konteksnya beda. Kalau di sini jin yang menyerupai itu. Oke. Kalau di sana manusia yang bersekutu gitu. Manusia ya. Oke, lama. Kalau yang ini gimana nih? Nah, ini kalau saya perhatikan tadi saya pikir ini burung. Ya. Tapi ini jelas ini kuyang. Ini jelas kuyang, dan mungkin pertama kalau misalkan digantung ini nggak mungkin terlalu tinggi. Iya, betul. Kedua dari segi pergerakan memang seperti ini kuyang. Melayang gitu ya? Melayang dan agak cepat dia. Dan tinggi ini kalau misalkan ada seorang manusia yang ngeprank gitu ya, ini nyimpennya di mana gitu ya? Pakai drone kelapa gitu. Juga diatur. Ini apakah emang kehadiran bulan sama ini ngaruh gitu? Asal atau emang semua hari juga sama gitu? Nah kalau yang saya pahami ya, keilmuan tertentu memang ada yang kayak hari-hari tertentu, mungkin bulan purnama seperti ini. Semakin kuat gitu ya? Betul, semakin kuat dan sebagainya. Ada lah pengaruhnya juga gitu dari segi malam. Ini dari Setian Nubi ya. Nih ya. Ini ya. Dia naik motor. Oh itu Kang. Oh iya, kecil ya. Putih. Itu paci sekali ya. Dia nggak ngelihat sih. Sama dia disamperin, tapi dia mungkin nggak ngelihat. Tapi bentuk warnanya beda sih, putihnya. Itu bukan pohon ya. Iya. Begini yang rekam lihat gitu. Yang enggak ngezoom ke si pocongnya, tapi ke si motornya sih. Oh iya. Tuh. Dia mungkin di videoin mau bye gitu, ya, gitu. Jalan sendiri. Ini Oke. Ya masih berlanjut. Ya. Tapi ya sosoknya masih ada. Apakah kemungkinan emang pocong? Tapi kok selama itu gitu? Ya. Munculnya gitu. Kalau saya perhatikan ini betul astral pemirsa. Jadi di beberapa tempat di daerah tertentu memang asalnya bisa lama seperti itu dan bisa memadat. Tapi kalau misalkan di daerah perkotaan kayak di kita ini jarang sekali hal seperti ini terjadi. Tapi kalau di luaran sana kayak di tengah perhutanan, karena saya juga punya seorang polisi hutan gitu, jadi sering menjaga hutan. Jadi di hutan itu memang ke pos satu sama ke pos lainnya itu agak berjarak gitu. Jadi agak memasuki hutan dan lain sebagainya. Ya saya juga dari kecil memang sempat melihat hal seperti ini, dan kok lama gitu. Dan memang kalau jin atau hantu yang ada di sekitaran hutan itu ekstrim sekali pemirsa. Karena tempat tinggalnya mungkin ya Kang. Betul, iya. Tempat tinggalnya mungkin, dan bisa lama gitu energinya bersatu sama yang lain gitu Kang. Iya, jadi berkumpul energinya di sana sehingga ketika kedatangan manusia mereka itu kayak yang nggak terlalu takut karena mereka mungkin terbiasanya tempatnya betul. Ini dari Muhammad Fahrul Maulana. Ini sungainya. Itu ya. Iya betul. Ngeri ya, pucat. Iya, tapi kayak resek atau apa katanya. Betul. Siap. Udah diulang. Bentar kita paus. Oh itu tuh. Ini ya? Iya, ada rambutnya juga ke bawah tuh. Betul. Itu tuh ya, tapi setengah tenggelam Kang. Tuh. Setengah tenggelam, dan ke bawahnya ada ininya juga, ada rambutnya juga. Nah ini ya. Betul. Pucat, emang ada mata dua gitu kayaknya, hitam gitu, tapi dia tuh kayak nengok ke atas gitu tuh. Serem sih, tapi ya apakah emang keresek atau benar, karena dia juga nggak sadar ada sosok itu gitu. Berarti dia tuh
ya nggak ngelihat sih sebetulnya gitu, atau emang terlalu fokus ke air ya? Ya kemungkinan dia tidak melihat, kalau melihat mungkin di zoom terus ya. Ya, dan ini jembatannya katanya emang angker gitu. Dan ini apakah emang benar sosok atau bukan nih Kang? Oke. Saya pernah melihat satu video ya yang hampir serupa seperti ini, tapi kalau yang di video yang saya lihat itu dia menghampiri lah, jadi dilihat itu apa gitu. Ternyata ketika ada yang hanyut itu berupa kepala dan memang ada ornamen mata dan lain sebagainya gitu, ada rambutnya. Tapi ketika didekati, semakin dekat itu berubah ya menjadi karung plastik itu. Jadi tapi, kayak bentuknya menggulung emang gitu. Astral, tapi emang plastik gitu. Betul. Nah ternyata pas saya lihat itu memang betul astral ya pemirsa. Jadi dia memanipulasi hal tersebut sehingga ketika jarak jauh kelihatannya ya itu memang astral, tapi didekati ornamennya ada. Cuman ketika didekati itu ornamennya berubah, nggak ada wajah, nggak ada apa, jadi benda lagi aja gitu. Berkamuflase nanti gitu. Nah itu dia. Kalau saya lihat ini betul astral, berkamuflase di benda di sana gitu. Kalau yang ini jembatannya emang semuanya emang angker, emang asli gitu kan? Ya dari segi energi ini sangat luar biasa angker ya. Kemungkinan banyak di sini banyak yang ya terjun bebas lah gitu. Sengaja dia. Sengaja ya? Sengaja terjun bebas kalau saya lihat. Oke. Karena holin-holinnya yang kayak gitu sangat banyak sekali. Pantesan dia juga ngintip ya, penasaran mungkin ya. Nah itu dia. Siapa tahu harinya nyangkut di sampah sana gitu kan, bisa jadi juga. Berikutnya ini ada Kunti di acara jaranan lagi nih Kang. Acara-acara gitu budaya ya. Nah. Itu kesurupan, mungkin orangnya kayak zombie itu jalannya. Iya. Tapi yang jelas banget itu panah. Yang di belakang. Ya itu sih di pohon. Iya. Pohon, tapi ya kenapa pakai baju putih-putih kalau misalkan orang gitu kan ya. Nonton dia sampai sempat-sempatnya naik pohon gitu. Itu bukan naik sih, tapi di sela-sela pohon. Nah, gimana tuh? Itu apakah emang Kunti atau emang orang ya? Terus ini kesurupan nggak sih? Nah, gimana tuh? Ya, kalau misalkan yang baju merah itu jelas kesurupan ya. Jadi setiap acara adat istiadat budaya gitu, kalau di kita tuh pasti kental dengan mistis. Nah, kalau saya perhatikan yang putih ini sebetulnya orang, tapi yang kayak kesurupan pemirsa. Oh, sama gitu kesurupan. Sehingga orang-orang di sana tuh kayak yang biarin aja gitu. Jadi kalau di acara seperti ini ada yang kesurupan sebetulnya dibiarin, nggak apa-apa selama dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Tapi kenapa dia pakai baju putih ya? Atau kemungkinan ada faktor ya. Karena setiap, jangankan kalau yang saya tahu di kota Bandung gitu ya, di Kabupaten Bandung yang saya ini gitu. Ketika saya pentas dog-dog reak, ada orang yang memakai atribut yang menyesuaikan gitu dan ikut lihat. Nah biasanya dia tuh ikut kesurupan juga sih. Kayak gitu. Jadi penonton pun bisa ikut acara ya kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Mungkin dia dengan pakaian seperti hantu seperti itu ingin ikut hiburan juga. Dan dia bisa kesurupan seperti itu. Ini Maulana Muhammad. Siap. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Maulana dari Pemalang, Jawa Tengah. Mau tanya Kak, tadi pas aku pergi mancing ke sungai bareng Kakak, aku nemu buntelan plastik hitam. Aku kira itu pelet umpan ya, umpan pancing. Punya orang yang tertinggal. Pasti buka, dalamnya ada kain hitam, isinya 3 minyak wangi ya, warna hitam, merah, dan kuning. Dan juga 1 dupa. Kira-kira itu apa ya? Di tempat mancing ya. Pemancingan nih. Tempat mancingnya Kang. Ini tempat mancingnya, ada ikannya. Emang ini nggak kelihatan ada ikan ya? Ya biasanya yang di bening gini agak sulit untuk dipancing ya biasanya gitu. Oke, jadi dia. Nah ini nih, dia nemu buntelan pakai kain hitam. Di dalamnya tuh katanya minyak wangi. Ada merah, kuning, hitam. Dan ini dupanya tuh Kang. Dupa lidi. Ini dupa ya? Betul, dupa lidi itu. Tapi kayaknya dupanya udah habis deh. Oh berarti nyala gitu, dinyalain gitu? Ya biasanya panjang dupa kayak gini. Ini ekornya sih. Ini ada karet, mungkin dibuntel sama karet ya. Nah ini apa? Ini umpan biar mancingnya dapat terus atau gimana? Ini minyak wangi sih, soalnya aku belum pernah pakai kayak gini. Buat apa gitu sebetulnya ya? Nah kalau dari segi tempatnya juga gimana gitu ya? Saya pikir ini essence ya. Essence, essence ya buat mancing. Ikan ya. Tapi kalau diperhatikan dari segi 3 ini ada energinya. Dan ini bukan sesuatu yang sengaja dibuang. Kayaknya ini suatu ageman yang tertinggal aja, rag-rag kata orang Sunda tuh ya. Ya betul. Tapi kalau misalkan didapatkannya di daerah pemancingan, ya otomatis ini pasti buat pemancingan. Karena minyak-minyak seperti ini bisa diisi untuk apapun tergantung hajat orang tersebut. Nah kemungkinan ini dipakai untuk mancing gitu. Kenapa ini minyak wangi isinya kan atau apa? Betul. Yang satu yang tengah tuh yang merah jafaron ya. Jafaron. Kalau yang atas itu namanya misik hitam. Misik. Iya. Kalau yang bawah itu kuning, bisa jadi kenanga, bisa jadi melati.
Oh, tahu ya merek-merek sepada di sini nggak ada merek-mereknya ya. Kang Sarip tahu ya. Tapi yang saya gagal fokus ini di tempatnya. Di sini ya. Betul. Kalau saya lihat di sini kebanyakan jin siluman ya. Wih, tempatnya juga serem ya. Ada sosok manusia tapi ya kayak ada insannya, terus ya ada setengah ikan lah gitu. Di sebelah mana, Kang? Ini nih. Di sini. Nah itu. Di jalan sini ya. Sekitaran situ. Tapi energinya sangat banyak, cuman yang berkumpul sekitaran tengah tadi. Oh, jadi pas ada minyak ini ngaruh juga ke hasil, mungkin dibantu sama astral nggak sih kayak gitu? Iya, pemikat itu tergantung ya dari energinya siapa dan bagaimana cara pengisiannya. Nah, kadang-kadang ada juga yang menghalalkan segala cara, kayak ya ada pengorbanan di sana. Ya maniaknya mancing suka ada yang seperti itu sih. Maniak mancing ya itu. Iya, bukan mancing mania ya. Iya, mancing maniak. Mantan. Nah, ini dari Bobby Isra nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon direct dari video TikTok apakah itu real atau hanya hiburan katanya ya. Oke. Jadi gini guys, gue jelasin sedikit ya soal pocong ya. Pocong itu sebuah jin, seekor. Oh, itu. Iya. Ini tidak simetris ya. Loncatnya tidak simetris ya. Nyangkut pohon. Betul. Oh, dia lari ya. Oke. Seekor. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kok bisa ya pocongnya seperti itu ya, Kang? Betul. Kayak misalkan loncatnya aneh tapi gak kelihatan kayak ada bambu ya belakang, atau ada bambu gak sih? Atau emang asli itu tuh ya? Oke. Bentar sekali lagi. Cet tuh. Nyangkut pohonnya. Kalian asalnya itu bisa nembus ke pohon itu karena halus bentuknya ya, tapi ini dia nyangkut sih. Nah, ini mungkin konten kreator horor ya, tapi nggak tahu apakah ini emang kebetulan dia bisa dapat asranya atau emang ini pakai settingan. Gimana tuh Kang, menurut Kang Sarip? Kalau saya perhatikan kalau asal yang sesungguhnya memang yang seperti itu ya, loncatannya itu agak tidak simetris, betul. Tapi ini mungkin dia bisa beradaptasi dengan hal seperti itu, dan dia membuat ini, kalau saya perhatikan konten kreator saja. Gimana tuh cara Kang? Ini membuat memang itu di atasnya biasanya pakai tali dan pakai bambu tertentu ya. Oh, di belakang mungkin ini juga kan cahayanya nggak disorotin ke pocong ya, Kang? Betul. Jadi mungkin di belakang tuh sengaja digelapin, orang pakai baju gelap mungkin bisa aja pakai bambu gitu-gitu, mungkin bisa ya? Betul. Nah, kalau yang ini biasanya bambunya yang panjang, Kang. Oh, yang panjang banget ya? Jadi nggak terlalu dekat, biasanya agak jauh, dan itu biasanya beberapa orang yang memegang bambunya. Oh, jadi gerakannya bisa seasral ini. Betul. Tapi emang pocong tuh kayak gini gerakannya ya? Iya, iya betul. Oh, oke. Cuman kalau yang asli nggak nabrak juga pohon gitu. Iya, berarti itu hiburan lah ya. Betul. Oke teman-teman Ziganos, itu dia tadi kiriman beberapa video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan see you again.